Matnul Ajurumiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Babun na'ti. Ay hadha babun fi bayanin na'ti. Ay artinya, hadha bermula ini. Babun yaitu bab fi bayanin na'ti di dalam menjelaskan na'at atau sifat, nama lainnya sifat. An-na'tu bermula na'at atau sifat tabi'un, yaitu yang mengikuti. Tabi'un ini adalah sigatnya isim fa'il. Fa'ilun tabi'un yaitu yang mengikuti lil man'uti pada yang dina'ati. Saya ulang. An-na'tu bermula na'at, tabi'un yaitu yang mengikuti lil man'uti pada yang dinaati. Fi raf'ihi di dalam rafa'nya dia man'ut, wa nasbihi dan di dalam nasabnya dia man'ut, wa khafdihi dan di dalam khafatnya atau di dalam cernya dia man'ut, wa ta'rifihi dan di dalam ma'rifatnya dia man'ut, wa tangkirihi dan di dalam nakirahnya dia man'ut. Taqulu berkata oleh engkau, qama zaitun al-aqilu. Qama zaitun, qama telah berdiri zaitun oleh Zaid, al-aqilu yang berakal. Qama adalah fi'il madhi, zaitun menjadi fa'ilnya lafaz qama. Al-aqilu menjadi na'at atau sifat, mensifati lafaz zaitun. La zaitun disebut man'ut. Karena zaitun di situ menjadi fa'il, maka harus dibaca rafa'. Al-aqilu harus ikut dibaca rafa'. Kemudian zaitun di situ adalah isim ma'rifat. Mudzakkar isim ma'rifat, al-aqilu juga ma'rifat isim mudzakkar, sama-sama dibaca rafa', sama-sama mudzakkar, sama-sama isim ma'rifat. Zaitun isim ma'rifat dari mana? Alasannya apa? Karena isim alam, nama orang. Al-aqilu menjadi sifat karena ada al, dan dia isim ma'rifat juga, yaitu ma'rifatnya ada al. Kemudian wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Wa ra'aitu dan ra'aitu telah melihat oleh saya Zaidan pada Zaid al-aqila yang berakal. Ra'aitu fi'il wa fa'ilun, ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, kemudian Zaidan menjadi maf'ulun bih. Zaidan menjadi maf'ulun bih harus dibaca nasab. Al-aqilah karena menjadi na'at harus tabi' lil man'ut. Al-aqilah maka harus dibaca nasab juga. Wa martu bi Zaidin al-aqili. Wa martu dan telah melewati oleh saya bi Zaidin pada Zaid al-aqili yang berakal. Ini juga harus mengikuti di dalam cernya lafaz Zaidin. Zaidin di situ dicerkan oleh ba. Al-aqili menjadi na'atnya lafaz Zaid. Na'at itu harus tabi' lil man'ut. Jadi man'ut itu yang di depan, na'at yang di belakang. Tetapi dalam bahasa Arab penyebutannya na'at, man'ut gitu. Na'atnya dulu disebut baru man'ut. Dalam prakteknya man'ut di depan, kemudian yang di belakangnya adalah na'at. Lanjut. Wal ma'rifatu khamsyatu asya'a. Wal ma'rifatu bermula isim ma'rifat khamsatu asya'a, yaitu 5 beberapa sesuatu. Al-ismu al-mudmaru, wujudnya isim al-mudmaru yang disembunyikan atau isim dhamir. Dhamir secara makna lughat adalah hati atau yang tersembunyi. Sautud dhamir itu adalah suara hati. Nahu ana wa anta, yaitu contohnya lafaz ana, saya, wa anta dan kamu. Wal ismu al-alamu, wal ismu dan wujudnya isim al-alamu yang alam. Ini susunnya adalah na'at man'ut. Al-ismunya menjadi man'ut, al-ismunya al-alamu menjadi na'at. Maka kedua-duanya ada al ini ya. Kalau al-ismu al-mudmaru tadi juga na'at man'ut. Al-ismunya menjadi man'ut, al-mudmaru menjadi na'at. Kalau menggunakan lafaz dhamir bukan mudmar, itu susunannya idhofah ismud dhamiri. Tetapi kalau disusun al-mudmar bisa disusun dengan menggunakan na'at man'ut. Al-ismunya dikasih al-mudmaru juga al, karena al-mudmaru adalah sigat isim maf'ul. Bisa mensifati, bisa. Kemudian wal ismu al-alamu dan wujudnya wawunya wawu ataf kepada al-ismu al-mudmar sama-sama menjadi
badalnya lafadz khamsatu asya'a. Wal ismu al-alamu wal ismu dan wujudnya isim al-alamu yang alam. Nahu Zaidin wa Makkata. Ini dibaca Zaidin karena idhofah dengan lafadz nahu. Nahu Zaidin wa Makkata di situ juga jar, wawunya adalah ataf kepada lafadz Zaid. Kemudian karena Makkah di situ adalah al-ismu ghair munsharif, ya mamnu'un minas sarfi, ilatnya adalah alamiyah ta'nis alamiyah, maka dibaca Makkata. Nahu Zaidin wa Makkata yaitu contohnya lafadz Zaid, wa Makkata dan yaitu contohnya lafadz Makkah. Ini adalah isim alam Zaidun, nama orang, Makkata nama daerah atau nama kota. Wal ismu al-mubhamu dan wujudnya isim al-mubhamu yang mubham. Mubham itu sigat isim maf'ul, maka bisa mensifati. Jadi inilah ahlinya ulama ilmu nahwu ya, kalau seandainya menyusun babnya itu bab naibul fa'il ya, dia menggunakan fi'il yang bina majhul sehingga butuh naibul fa'il. Di saat menyusun kitab yang babnya adalah bab na'at man'ud, ya diusahakan susunannya na'at man'ud gitu. Al-ismu al-mubhamu. Al-ismu dan wujudnya isim al-mubhamu yang mubham. Secara makna lughat, ibhama itu adalah sesuatu yang samar, yang disamarkan. Yang dimaksudkan adalah isim isyarah dan isim alam, isim isyarah dan isim mausul. Isim ismul isyarati dan ismul mausul. Nahu hadza wa hadhi wa ulai. Yaitu contohnya lafaz hadza. Hadza bermula ini untuk mutakar, wa hadhihi dan itu, ya wa hadhi dan ini untuk muannas. Wa haulai dan mereka itu. Kemudian nanti kalau mengi'rab hadza, ha itu harfu tanbih, dza ismu isyaratin gitu. Wa hadhi juga sama, hanya harfu tanbih, dzi ismu isyaratin. Wa haula'i juga sama, haula hanya adalah harfu tanbihin. Haula'i di situ ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli raf'in. Kalau dia menjadi mubtada juga bisa mahallin nasbin. Bisa menjadi mahalnya juga mahal jar. Tetapi kalau mengarab dia adalah mabni, yang semuanya isim alam dan isim isyarah itu mabni. La haula ini isim isyarah. Hanya adalah harfu tanbih, ulai ismu isyaratin mabniun alal kasri. Bimana alladzina. Para ulama menjelaskan haula itu ismu isyaratin tapi bimana alladzina. Maknanya adalah isim mausul, yaitu alladzina. Wal ismu dan wujudnya isim alladzi yang fihi yaitu tetap. Ini susunannya adalah khobar muqaddam, al-alifu menjadi mubtada muakhar. Fihi yaitu tetap di dalamnya di alladzi, al-alifu bermula alif, wal lamu dan bermula lam. Saya ulang. Wal ismu dan wujudnya isim alladzi yang fihi yaitu tetap di dalamnya di alladzi, al-alifu bermula alif, wal lamu dan bermula lam. Nahu ar-rajuli kalau dibaca lanjut, nahu ar-rajuli wal ghulami. Nahu rajuli yaitu contohnya lafadz ar-rajulu wal ghulami dan contohnya lafadz al-ghulam. Wa ma dan wujudnya yang udhifa diidhofahkan terhadap dia ma ila wahidin kepada salah satu min hadhihi dari ini al-arba'ati wujudnya yang 4. Wa ma wamunya adalah wawu ataf kepada al-ismu al-mudharu, berarti sama-sama menjadi badalnya lafadz khamsatu asya'a. Kemudian ma-nya adalah ma an-nakirah al-mausufah. Udhifa itu adalah sighat fi'il madhi lil majhul. Kemudian mensifati lafadz ma. Wa ma dan wujudnya yang udhifa didhofahkan terhadap dia ma ila wahidin kepada salah satu min hadhihi dijarkan oleh min al-arba'ati menjadi badalnya lafadz hadhihi. Lanjut wan nakiratu bermula isim nakirah. Qulus min yaitu tiap-tiap atau tiap-tiap isim. Sya'i'in yang menjalar, yang menyebar. Fi jinsihi di dalam jenisnya dia isim. La yakhtasu yang tidak khusus bihi dengannya dia isim. Wahidun oleh salah satu. Tuna akhara tidak yang lainnya. Wa taqribuhu bermula pendekatannya definisi, pendekatan makna pendekatannya nakirah. Kullu ma soluha. Kullu ma yaitu setiap sesuatu soluha yang patut. Dukhulul alifi oleh masuknya alif wal lami dan lam. Alaihi atasnya dia ma. Nahu ar-rajuli wal ghulami. Nahu ar-rajuli yaitu contohnya lafadz ar-rajuli wal ghulami.
Di dalam matan kitab Jurumiyah ini isim ma'rifat disebutkan ada 5. Yang pertama adalah al-ismul dhamir, isim dhamir. Yang kedua isim alam. Yang ketiga isim mubham. Yang keempat isim yang ada di dalamnya alif lam, ya al-muhalla bi al-ismu alladhi fihi al-alif wal lam. Kemudian yang kelima adalah idhofah. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Kemudian yang dimaksud dengan isim mubham adalah ada ismul isyarati dan al-ismul mausul, ada isim isyarah dan mausul. Kemudian isim nakirah kullu ismin syai'in fi jinsila yahtasu bihi wahidun tuna akhar. Pendekatannya setiap isim yang bisa dimasuki oleh alif dan lam. Wallahu taala a'lamu bisawab.